Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di studio kami. Alhamdulillah yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz telah hadir di studio kami. Beliau merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Camat Sindue Tobata Kabupaten Donggala, yang tentunya insya Allah sebagai narasumber akan membawakan materi kita pada sore hari ini. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita atau di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa BTN Palupi Permai, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang keutamaan hari Jumat. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, yang artinya penghulu hari. Karena di hari Jumat banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Bambang, ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, serta para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang insya Allah kita semua sehat, senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama, kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Kamis, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bermuwajahah, bertatap muka di TVRI Palu dalam acara Mutiara Hikmah. Iya Ustaz. Dengan tema keutamaan hari Jumat. Semoga insya Allah ini akan menambah keimanan kita, ketakwaan kita, pengetahuan kita, dan insya Allah menjadikan hidup kita hari ini lebih berkah dan lebih baik daripada sebelumnya. Amin, amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin.
Selanjutnya salawat dan taslim senantiasa pula kita sampaikan dan kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa serta barik para alaihi. keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Ustadz Bambang, ibu-ibu majelis ta'lim serta seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sama dirahmati Allah. Hari Jumat adalah hari yang ke-6 dalam bilangan hitungan berdasarkan ajaran Islam. Disebut hari ke-6 karena di dalam Islam menghitungnya mulai dari hari Ahad. Ya, beda dengan sebutan di luar itu, ya, biasanya menyebutnya itu bilangannya itu mulai dari Senin. Ya, tetapi kalau dalam Islam hitungannya itu mulai dari hari Minggu atau dari hari Ahad. Jadi Ahad, Isnin, As-Sulusa, Ar-Ruba, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sab. Nah, jadi itu hitungan kalau dalam hitungan Islam. Ya. Karena dimulai dari hari Ahad, makanya Jumat itu disebut hari ke-6. Ya, dari bilangan 7 hari. Jumat itu diambil dari kata Al-Jumu'ah. Ya. Ya, Al-Jumu'ah ini artinya beramai-ramai. Ya, bisa juga diambil dari jama' atau jamaah, berarti banyak. Ya, bisa juga dari kata jima', ya, berkumpul. Ya. Jumat ini bukan hari biasa. Ya, sekalipun masih banyak orang yang menyebutnya bahwa Jumat itu biasa-biasa saja. Ya, tetapi sesungguhnya Al-Jumu'ah, ya, atau Yaumul Jumu'ah, hari Jumat itu adalah hari yang istimewa, hari yang memiliki keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ya. Keistimewaan hari Jumat juga itu bisa kita lihat dari 114 surah di dalam Al-Quran. Ada satu surah yang namanya surah Al-Jumu'ah, yaitu hari Jumat. Kita tidak menemukan di dalam Al-Quran itu hari surah Senin, ya, Ustaz, ya, atau surah Selasa, surah Rabu, surah Kamis. Tetapi satu-satunya hari yang menjadi salah satu dari 114 surah adalah surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, Masya Allah. Ya, itu menunjukkan bahwa Jumat ini begitu spesial, ya, begitu penting, begitu utama. Ya. Di dalam beberapa hadis keutamaan-keutamaan itu di hari Jumat banyak sekali. Ya. Antara lain yang sudah disebutkan oleh Ustadz Bambang pada muqaddimah tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu. Ya. Sebaik-baik hari, ya, di mana matahari terbit, ya, adalah hari Jumat. Ya. Fihi khuliqa Adam. Ya. Di dalamnya atau di hari Jumat itu diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Ya. Dan pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wa fihi ukhrija, ya, minal jannah. Ya. Pada hari Jumat juga itu dia dikeluarkan, ya, dari surga. Wala taqumus sa'ah, ya, illa fi yaumil jumu'ah. Ya. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Itu antara lain keutamaan-keutamaan daripada hari Jumat. Masya Allah. Kemudian hari Jumat juga lah hari pengampunan. Ya. Kita tahu bahwa kita ini adalah manusia, ya, yang tempatnya salah dan dosa. Al-insanu makhlul khata'i wan nisyan. Jadi jangan kita mengatakan bahwa diri kita ini sudah suci, sudah bersih dari salah, khilaf dan dosa. Tidak, kita ini banyak dosa. Makanya kalau mau dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah, maka manfaatkan Jumat itu untuk berbuat baik. Karena hari Jumat itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Amin, amin, ya Ya, Rabbal. tentunya syaratnya, ya, laki-laki pada hari itu harus sholat Jumat.
Ya, ibu-ibu juga pada hari itu juga mempersiapkan kebaikan-kebaikan. Ya, misalnya yang ada suaminya, ya masak untuk suaminya. Ya, kecuali kalau suaminya sudah tidak ada alias janda, ya. Iya. Ya, mungkin bisa berbuat baik untuk orang lain. Ya. Dia masak lalu dia kirimkan ke masjid, ya. Yang sekarang ini kita lihat semarak yang namanya Jumat Berkah. Iya Ustaz, Jumat Berkah. Ya, saya biasa selesai khutbah Jumat atau selesai sholat Jumat biasanya di beberapa masjid di Kota Palu ini itu lagi semarak, lagi hidup-hidupnya suasana Jumat Berkah. Ya, ada masjid yang mempersiapkan nasi dus, atau ada yang mungkin sekedar air minum atau ada snack, ya. Dengan berbagai macam varian atau variasi, ya, umat Islam menjadikan Jumat itu betul-betul Jumat berkah. Ya, nah, itulah keutamaan Jumat. Ya, insya Allah dengan kebaikan yang kita lakukan pada hari Jumat itu, itulah yang membuat insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu pahala-pahala Jumat itu, ya, insya Allah kita dapatkan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, kemudian hari Jumat juga itu adalah hari insya Allah merupakan hari yang mustajab. Ya, mustajab artinya doa-doa kita, permintaan kita, permohonan kita insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang mustajab, terutama di penghujung asar. Ya. Jadi penghujung asar itu berarti menjelang maghrib. Ya, kita berdoa. Makanya jangan hari Jumat main volley sampai maghrib. Iya. Ya, ada orang kan main volley sampai maghrib. Sudah lupa waktu Ustaz, Lupa ya? waktu, main bola sampai maghrib. Ya, malah dia pergi ke lapangan sebelum asar. Ya, tiba di rumah sesudah maghrib. Berarti asarnya lewat, maghribnya juga lewat. Ya, ini jangan sampai terjadi ibu-ibu. Ya, hari Jumat itu usahakan kita fokus untuk melaksanakan ibadah. Makanya kita lihat al-khairat, ya. Al-khairat itu kan kalau hari Jumat kan biasa libur. Ya. Justru sekolahnya itu hari Ahad. Ahad Ustaz, iya. Nah, mengapa diliburkan? Ya, karena di beberapa negara di Timur Tengah, ya, itu memang Jumat itu libur, ya, diganti dengan hari Ahad. Mengapa? Karena supaya di hari Jumat itu betul-betul kita waktunya itu full untuk ibadah. Ya, ibadah yang dimaksudkan di sini kan bukan selalu harus sholat terus, ya, tidak putus-putus. Ya, kita Jumat bersih, misalnya kerja bakti itu juga adalah ibadah. Ya, karena ibadah itu adalah sesuatu yang aktivitas, ya, yang kita lakukan bernilai, ya, ibadah. Ya, jadi tidak selalu ibadah itu hanya misalnya sholat. Ya, kita kerja bakti hari Jumat, ya, bersih-bersih jalan, ya, bersih fasilitas-fasilitas umum, ya, tempat ibadah, itu juga adalah sesuatu yang baik yang insya Allah mendatangkan magfirah Allah dan sekaligus juga mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi betapa Jumat itu sekali lagi Ustadz dan ibu-ibu serta para pemirsa TVRI Sulteng, Jumat itu jangan dibiarkan hadir dan pergi begitu saja tanpa ada amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi Ustaz jangan disia-siakan hari Jumat. Jangan Ustaz, ya? disia-siakan. Masya Allah, iya. Ya, bahkan kalau dalam beberapa hadis dikatakan mulai dari malam Jumat. Ya, jadi mulai malam Jumat sampai hari Jumat itulah hari di mana insya Allah adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking pentingnya, istimewanya dan utamanya hari Jumat sampai Rasulullah pernah juga menyampaikan dalam hadisnya bahwa orang yang meninggal dunia di malam Jumat atau sampai hari Jumat dia meninggal dunia,
ya, maka insya Allah dia dibebaskan dari fitnah kubur. Masya Allah. Dan insya Allah dia juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Saya kira itu pengantar Ustadz Bambang bagi kita yang insya Allah besok dipertemukan dengan hari Jumat dan Jumat-Jumat berikutnya dalam hidup kita. Mari kita sambut Jumat itu dengan sukacita dan mari kita isi Jumat itu dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai kebaikan, bernilai ibadah, agar insya Allah kita mendapatkan magfirah Allah, mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira itu Ustadz Bambang. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan tadi bahwa hari Jumat berasal dari kata al-jum'ah yang berarti beramai-ramai. Tentunya Ustadz menjelaskan beramai-ramai ibadah, dan tentunya juga Ustadz menyampaikan bahwa di hari Jumat marilah kita banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun insya Allah kebaikan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa di hari Jumat adalah hari yang mustajab. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah niat yang baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan hari Jumat bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Camat Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Baik, sebelum kami ke penelpon, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa BTN Palupi Permai, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga untuk bertanya. Kami persilakan ibu-ibu. Tafadhol, sebutkan nama. Silakan berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Rohani Salawali. Saya dari Majelis Taklim An-Nisa BTN Palupi Permai, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Alhamdulillah, tadi Ustadz sudah menjelaskan beberapa keutamaan daripada hari Jumat yang diawali dari mulai menjelang maghrib. Yang saya ingin tanyakan, di situ dikatakan beberapa banyak hal yang kita lakukan di hari Jumat itu yang membawa berkah dibanding hari-hari yang lain. Ya, tentunya yang dimaksud itu ketika kita memohon ampun di hari Jumat, insya Allah Allah akan mengijabah. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah amalan-amalan yang kita lakukan pada setiap hari Jumat itu kita lakukan pada hari-hari yang lain? Sama kita membaca Yasin, kemudian berzikir, melakukan hal-hal yang diutamakan dalam hari Jumat. Apakah ketika kita amalan itu kita lakukan pada hari berikutnya adalah mendapatkan pahala yang sama, ya, karena metodenya apa yang kita lakukan pada dasarnya sama, sehingga hari Jumat sangat mulia. Apakah kalau kita di hari berikutnya tidak mulia? Ya, ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ida Rohani ya. Saya persilakan satu lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa. Tafadhol, Bu. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hayani dari Majelis Taklim An-Nisa Palupi, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustaz mengenai kematian hari Jumat. Karena ada janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik bahwa alaihi. kalau kita meninggal pada malam Jumat, hari Jumat, amalan syahid kita dan jauh dari siksaan kubur. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah orang yang seperti pesina, pemabuk mendapatkan juga
syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan Ketika terima meninggal kasih. hari Jumat maksudnya? Iya. Ya, baik. Mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Andi Hayani ya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan hari Jumat. Ya baik, halo, assalamualaikum. Ya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Palu. Baik Om Palu, silakan sahabat saya, silakan Om Palu. begini. Terima kasih kebetulan sebagai narasumber ini Al Ustadz Ardian. Saya kira kami ini bertetangga. Masya Allah. Beliau pasti kenal saya. Ya, baik Om Palu. Ya, bisa kembali di 0451 452 414 bagi Om Palu ya, dan bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik, sambil menunggu Om Palu ini Ustadz, mungkin kita jawab dulu dari ya terputus tadi Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Ida Rohani tentang membawa berkah ini hari Jumat ini Ustadz, seperti apa ini? Baik, terima kasih Ibu Ida pertanyaannya. Tentunya ketika kita melaksanakan aktivitas kebaikan di hari lain itu juga mendapatkan pahala. Ya, misalnya kita baca surah Yasin malam Minggu, ya, malam Senin, malam Selasa. Apakah itu dapat pahala? Ya, semua dapat pahala. Cuman memang bedanya di dalam hadis dikatakan bahwa malam Jumat itu dilipat gandakan. Ya, jadi ada spesialnya. Ada bonus-bonus Ada ya Ustadz? bonus-bonus Ya, Masya Allah. yang kita tidak dapatkan di hari-hari yang lain. Ya. Tetapi aktivitas kita di luar malam Jumat atau di luar hari Jumat itu juga mendapatkan pahala. Nah, cuman bedanya di malam Jumat atau di hari Jumat itu lebih spesial, ya, lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan daripada hari Jumat tersebut. Nah, saya kira itu ya Ibu Ida. Nah, jadi jangan juga kita misalnya baca Al-Quran hanya malam Jumat, ya. Malam Sabtu tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah bersolawat, tidak pernah zikir, ya, tidak pernah melakukan kebaikan. Tetap lakukan kebaikan sepanjang hari, ya, karena ajal ini kita tidak tahu. Ya, ini ajal kita tidak tahu. Apakah kita meninggal hari Jumat, hari Sabtu, ya, hari Ahad, ya, kita tidak pernah tahu. Mata dari nafsu madza taksibu gadan, ya. Allah berfirman tidak ada seorang diri manusia yang bisa memastikan apa yang terjadi esok. Nah, itu. Kemudian Ibu Andi Ya, Hayani. baik Ibu Andi Hayani tentang kematian Ya. di hari Jumat ini Ustaz, kan ada Ya, pahala. ini Bagaimana menarik dengan sekali. ya pezina, Bagaimana pemabuk? dengan Ya, orang-orang Masya Allah. pendosa? Pendosa Ustaz. Ya, apakah itu pemabuk, penjudi, pezina, meninggal di hari Jumat? Semua manusia, ya, yang meninggal dunia tentunya akan diberikan balasan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau dalam tahlil, pembacaan doa tahlil pasti kita hafal ini ayat. Ya, karena salah satu yang dibaca oleh yang pimpin pembacaan doa tahlil adalah itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ya. Laha ma kasabat. Baginya pahala atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya. Kemudian wa 'alaiha maktasabat, dan baginya hukuman, ya, punishment, siksaan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi semua kita diperlakukan adil oleh Allah. Ya, cuman tadi yang dimaksudkan oleh Nabi bahwa orang meninggal hari Jumat ada bonusnya. Ya, mungkin itulah yang akan meringankan dia, salah satu yang meringankan dia. Ada reward Ustaz ya. Ada Masya reward Allah. dari Allah. Ya. Boleh jadi si pendosa tadi
sebelum dia meninggal dunia dia sudah bertobat, kita tidak tahu. Ya. Dalam pengetahuan kita bahwa si A, si B, si C itu masih berdosa, masih mabuk, masih main judi, masih main perempuan. Tapi mungkin di luar pengetahuan kita, di luar pengawasan kita, pantauan kita, bahwa sebelum dia meninggal dunia dia sudah sempat bertaubat. Kita kan tidak hidup sama dia, tidak satu rumah sama dia. Ya. Apakah dia 1 menit sebelum itu dia sudah bertobat? Ya. Apakah 1 jam sebelum itu? Apakah 1 hari sebelum itu? Masya Allah. Kita tidak lihat lagi dia. Ya. Artinya sebelum dia meninggal dunia dia sudah sempat bertaubat. Ya. Walaupun hanya sesaat. Ya. Dia sudah mandi. Ya, sudah mandi tobat, ya. Ya, mandi tobat itu kan ini jarang kita dengar ini mandi tobat. Ya. Ya, mandi tobat itu dalam beberapa penjelasan ulama, dia mandi tobat mungkin dia anggap dirinya sudah penuh dengan dosa dan mungkin sudah dekat ajalnya, lalu dia mandi meminta sama Allah, ya Allah, jadikan air ini ya sebagai air yang insya Allah membersihkan seluruh dosa-dosa saya. Ya, apa yang sudah saya perbuat, saya sudah mau bertobat betul ya Allah. Saya sudah mau kembali kepada jalan yang benar ya Allah. Hari ini saya mau mandi ya Allah, saya minta pengampunanmu ya Allah. Habis ini saya akan sholat ya Allah. Kita tidak tahu. Nah, dan dia mungkin salah satu doanya, ya Allah matikan saya di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Nah, itulah yang disebut mungkin bonus. Bonus ya. Ya, jadi yang meninggal sekalipun dosa-dosanya, tetap dosa-dosanya itu akan dibalas oleh Allah. Ibu-ibu atau Ustadz Bambang atau pemirsa TVRI, ya, kita pernah membaca ada orang narkoba. Ya, dia pengedar, dia pemakai, ya. Lalu dia dihukum di Nusa Kambangan. Tetapi selama di Nusa Kambangan itu dia bertobat. Dia berpuasa, setiap hari dia berpuasa. Masya Allah. Ya, dia sholat. Ya, bahkan ketika dia mau dieksekusi, ditembak mati, dia meminta sama penembak dan pendamping waktu itu supaya matanya tidak perlu ditutup. Coba itu. Jadi artinya apa? Bahwa seorang pendosa, pezina, itu boleh saja mendapatkan ampunan Allah sebelum ajalnya tiba kalau memang dia ingin bertobat. Ya, apalagi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian dalam ayat lain dikatakan innahu kana tawwaba. Ya, sesungguhnya dia Allah adalah maha penerima taubat. Makanya kita jangan pandang enteng orang, ya, karena boleh jadi orang yang kita pandang enteng itu ya mungkin di dalam pengamatan kita dia tidak sholat, dia pemabuk, dia penjudi, tetapi dia mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah sebelum dia meninggal dunia, dia lantas bertobat dan berbuat baik. Nah, itu. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu Andi Hayani, apakah mereka itu juga yang pendosa tadi itu pezina, ya? Apakah juga diampuni oleh Allah? Yang jelas Allah itu maha pengampun. Ya. Allah itu maha pengampun, dosa insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama yang bersangkutan itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Ustadz Bambang. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Baik, sayang sekali Om Kota tadi tidak ya, baik, nyambung ya. Iya, baik. Ya. Om Baik. Palu, silakan baik, Om Palu. Baik, muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Kembali kami membuka line telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Om Ya, baik, Palu tadi. Om Palu, Ayo, Om baik. Palu, Om ya. Palu, silakan. Om Palu. Jadi barangkali Pak Ustadz Ardian, maksud daripada Om Palu ini, itu ada maksudnya, ada silaturahim. Om Palu itu peluk aku, lupakan urusan. Masya Allah. Itu Om Palu. Tapi kalau Om Kota hanya ampun kelurahan. Kalau Palu ini peluk aku, lupakan urusan. Itu Om Palu. Ini barangkali Pak Ardian kenapa ini? Pola ini Pak Ardian Iya. bertetangga kita ini ya. Jadi begini Ustaz,
Jadi kebetulan Ustadz ini memberikan tentang keutamaan hari Jumat. Ini barangkali perlu dijelaskan, biasanya hari Jumat itu, misalnya orang sholat Jumat, nanti bakamat, khutbah pertama, khutbah kedua mereka tidak ikut, nanti bakamat baru masuk ke masjid. Jadi barangkali Ustadz bisa jelaskan nanti, karena khutbah pertama itu adalah rakaat pertama sholat zuhur, rakaat kedua itu rakaat. Jadi sehingga anak-anak, bukan orang tua, anak-anak tidak pahami nanti bakamat baru masuk di masjid. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, ini ya, memang keutamaan hari Jumat ini memang sangat bagus. Karena memang di dalam ajaran Islam bahwa hari Jumat itu adalah menjaga itu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Hari Sabtu itu adalah Nabi Ibrahim, penjaga di ada 7 hari ini. Kemudian kalau hari Minggu itu kan hari Ahad Nabi Adam, Senin itu Nabi Idris, Selasa itu adalah Nabi Isa, dan Rabu itu adalah Nabi Harun, Kamis itu adalah Nabi Musa. Ini kan apa sampaikan ini, saya berbaca dengan Pak Ustaz Ardian ini. Ini guru saya itu, dosen terbang saya ini. Jadi makanya saya berbicara ini, bertanya ini merupakan salah satu ilmu yang diajarkan Pak Ustaz Ardian dengan saya. Apakah benar saya sampaikan ini? Tentunya nanti Pak Ardian nanti menjelaskan. Ini guru saya. Kemudian itu perlu sekali dijelaskan kepada anak-anak yang sholat Jumat itu Pak, karena mereka nanti kamat baru masuk di masjid. Nah ini barangkali yang saya sampaikan masukan kepada Pak Ustadz, sehingga anak-anak pergi sholat Jumat rakaat khutbah pertama itu, sebelum khutbah itu sudah masuk di masjid, bagi kita sholat tahiyatul masjid, kemudian baru kita menunggu khutbah naik, khutbah pertama, khutbah dan selanjutnya. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan Pak Ustadz. Saya kira apa yang sampaikan ini saya hanya mengupas dari Bapak Ardian, Ustadz Ardian. Ini tetangga Masya Allah. Beliau ini saya kenal sejak masih baik. Beliau ini kalau saya dulu berjalan kaki. Berjalan kaki bukan berjalan kaki. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu di Ulu Jadi atas pertanyaannya. Luar biasa sahabat saya ini. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah, yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan hari Jumat bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, saya persilakan barangkali satu orang lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim, Anissa, silakan Bu. Ya silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jamalia Badarudin dari Majelis Taklim Anissa, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Tadi banyak dijelaskan tentang keutamaannya, kemudian amalannya. Ini saya ingin bertanya, kami kan ibu-ibu, ada yang lagi uzur di hari Jumat, mungkin haid atau habis melahirkan, ya masih nifas. Kira-kira amalan apa yang bisa kami lakukan yang sesuai dengan kondisi kami pada saat itu? Karena membaca Al-Quran langsung dipegang tidak bisa. Ya, itu saja yang bisa kami tanyakan. Mohon terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Jamalia. Mungkin dijawab dulu Ustadz ya. Baik. Dari Om Palu ini, luar biasa Om Palu. Ya ini tentang sholat Jumat. Jadi kadang-kadang anak-anak kita ini nanti komat baru pergi ke masjid. Jadi seperti apa Ustadz memberikan pemahaman? Baik, Ustadz. terima kasih Om Palu. Ya, Om Palu ini kalau di keluarga dipanggil Om Lapo. Ya, dari Masya Allah. Tipo. Ini bukan cuma tetangga saya tetapi keluarga. Ya, keluarga ini Om Lapo. Hari Jumat itu sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya, apabila kamu diseru, dipanggil ya, untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Ini fi'il amr. Ya, fas'au ya, itu adalah fi'il amr ya. Fi'il amr itu Ibu para pemirsa TVRI, fi'il amr itu artinya perintah kalau dalam ilmu tata bahasa Arab. Ya, fi'il itu ada 3. Ya, fi'il itu kata kerja ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ada fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu kalau dalam bahasa Inggris past tense, yang sudah lampau, sudah selesai dilaksanakan. Kemudian ada fi'il mudhari, ya, yang sedang berlangsung, seperti kita sekarang ini sementara berlangsung. Ya, ini mudhari. Lalu ada namanya fi'il ya, amr, perintah. Jadi firman Allah tadi itu fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadzarul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Ini bagaimana utamanya ini sholat Jumat itu. Ya, makanya ibu-ibu kepada bapak-bapaknya tolong disampaikan, dan atau kepada anak laki-lakinya. Ya. Wadzarul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, ya, artinya sholat Jumat itu lebih baik ya, jika kamu mengetahui. Masya Allah. Jadi sekalipun kita mendapatkan uang hari itu 1 miliar, bahkan lebih besar daripada itu, tetapi kalau meninggalkan Jumat, maka uang 1 miliar atau lebih besar dan lebih banyak itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan nilai Jumat tadi itu. Itu maksudnya dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu ya lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Jadi betul tadi kata Om Lapo atau Om Palu tadi itu, jadi perlu dijelaskan memang, disosialisasikan terus ya kepada masyarakat bahwa hari Jumat itu betapa penting dan betapa utamanya. Dan jangan datang di hari Jumat ketika khatib sudah turun dari mimbar. Ya, kita tahu bahwa sholat zuhur 4 rakaat. Lalu kenapa penggantinya sholat Jumat cuma 2 rakaat? Karena ada di khutbah situ. Ya Bu ya. Jadi sampaikan kepada suami, kepada anak laki-laki untuk datang di hari Jumat ya lebih cepat, lebih awal. Ya. Mandi, ya, potong kuku, ya. Kalau ada parfum, ya tentunya parfum yang dimaksudkan kalau parfum ya tanpa alkohol, ya. Parfum yang Islami pakai wangi-wangian. Ya, tentunya Ustadz memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian, karena itu ya. semua adalah sunnah-sunnah Rasul. Ya, nah, jadi datang lebih awal karena Rasulullah juga menyampaikan saf yang pertama itu bernilai lebih tinggi, lebih besar daripada saf yang kedua. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat pada hari Jumat mengisi saf yang pertama, itu pahalanya sama dengan dia berkurban dengan seekor sapi betina. Masya Allah. Ya, luar biasa. Subhanallah. Saf yang kedua seperti dia berkurban dengan seekor kerbau. Saf yang ketiga seperti dia berkurban dengan seekor kambing atau domba. Saf yang keempat seperti dia berkurban dengan seekor ayam. Jadi semakin ke belakang semakin kecil. Saf yang kelima seperti dia berkurban dengan sebutir telur ayam. Nabi hanya menyebutkan sampai 5. Ya, kalaupun ada itu ke-6, ke-7 sampai yang di dinding, ya. Yang bersandar di dinding itu. Kalaupun masih ada, mungkin pasti lebih kecil daripada telur ayam. Ya? Ya. Lebih kecil daripada telur ayam. Nah, tentunya orang yang memiliki iman, ya, akal sehat yang baik dan memiliki kemauan untuk sempurnanya ibadah Jumatnya, tentunya dia menginginkan yang besar. Betul? Ya. Ibu mau sapi betina atau sebutir telur? Sapi betina.
Itu. Nah itu Ustadz Bambang. Nah, kemudian nyambung tadi dengan Ya, baik dengan Ibu Jamaliyah tentang Ibu Jamaliyah. kalau ada uzur ini Ustadz. Karena bagi Ibu wanita, mungkin ada uzur, ada halangan, apakah itu haid atau nifas, maka ada hal-hal lain yang Ibu bisa lakukan. Apa yang Ibu bisa lakukan? Ya, misalnya Ibu belum bisa masak, tapi Ibu bisa misalnya ada uang, ya, kan gitu. Nyuruh orang, coba masakan dulu ini, ya. Atau ngirimkan uang untuk ke tempat panti asuhan. Artinya ada banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Atau sekurang-kurangnya doa. Nah, kan gitu, berdoa. Ya Allah, ya di hari Jumat yang mulia ini saya tidak bisa bersedekah karena uang belum ada, ya TPP belum cair, ya kalau dia PNS, ya. Gaji juga belum ada, semuanya belum ada ini ya Allah. Saya hanya bisa persembahkan di hari Jumat yang berkah dan mulia ini hanya doa saya ya Allah, untuk tetangga saya, untuk keluarga saya, untuk semua umat Islam. Semoga di hari Jumat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Minimal itu, ya, minimal itu. Ya, jadi jangan kita sia-siakan kedatangan atau kehadiran hari Jumat itu. Intinya harus ada kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di hari Jumat itu. Agar insya Allah pahala Jumat dapat, keberkahan Jumat dapat, dan keutamaan Jumat juga kita dapatkan. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya, baik Ustadz. Kemudian kalau saya bertanya, Ustadz, ini kemudian kalau apabila ada musafir yang terlambat ketika hari Jumat, dia sudah dapat komatnya, apakah sholat Jumatnya masih pahalanya sama seperti orang yang ketika datang terdahulu, Ustaz? Jumatnya diterima, tetapi ya tadi itu, iya, pahalanya berbeda. Kan begini, kan tidak adil orang datang belakangan, iya, ya, mau dikasih sama pahalanya dengan orang yang dari tadi, pasti beda, ya, pasti beda. Walaupun konteksnya Ustadz musafir. Sekalipun konteksnya musafir atau dengan alasan apapun, terlambat dan lain sebagainya, yang jelas orang yang datang lebih awal pasti beda pahalanya dengan orang yang datang belakangan. Masya Allah. Saya kira gitu, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan hari Jumat bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah dan juga merupakan Camat Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Ya, baik, sambil kami menunggu penelpon, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majlis Taklim Anisa, BTN Palupi Permai, Kelurahan Palupi untuk bertanya. Silakan Bu, berdiri, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hadasia dari Anisa, Majelis Taklim Anisa BTN Palupi. Yang ingin saya tanyakan karena tadi yaitu mengenai tadi apa yang dikatakan Om Palu tadi, ya, saya ingin menyambung yaitu pada hari Jumat ada khutbah di mana kita ketahui ya mungkin yang ini sepengetahuan saya bahwa salat Jumat itu dirangkaikan dengan khutbah. Jadi sempurna salat Jumat itu dengan khutbah tadi. Jadi bagaimana dengan orang yang datang ke masjid, dia cuma duduk-duduk misalnya di luar, di motor. Ya, dia tidak mendengarkan khutbah. Sementara di dalam masjid sementara khutbah. Apakah sempurna sholat Jumatnya atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hadasia dari Majlis Taklim Anisa. Ya, saya persilakan lagi. Ibu-ibu dari Majlis Taklim Anisa, BTN Palupi Permai. Silakan Bu, satu lagi untuk bertanya. Saya persilakan Bu. Sambil menunggu line telepon. Ya, silakan. Ya, baik. Sambil menunggu ibu-ibu dari Majlis Taklim Anisa, ya silakan Bu. Ya, silakan berdiri, sebutkan nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana Mading dari Majelis Taklim An-Nisa BTN Palupi. Pertanyaan saya begini Ustaz. Ada juga saya dengar ceramah dari Ustaz mengatakan hari Jumat itu lebih afdalnya juga kalau kita sering baca salawat sama Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi mana yang lebih penting? Apakah kita harus baca Al-Quran ataukah salawat untuk Rasul kita Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema keutamaan hari Jumat. Ya baik, sambil menunggu penelpon Ustadz, kita jawab dulu dari Ibu Hadasia ini tentang pada hari Jumat. Ya, tentang pada hari Jumat Ustadz itu kan ada rukun-rukunnya yang harus kita ikuti. Baik. Ya, tentunya ini ada yang mungkin mendengarnya di luar saja, mungkin di motor. Ya seperti apa Ustadz? Tafadhol. Baik Ibu Hadasia, yang jelas bahwa tidak sama ya, orang yang datang lebih awal mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir dengan orang yang hanya duduk di motor, ya, ngobrol-ngobrol, ya itu pasti tidak sama, itu beda. Ya, jelas tidak sempurna, sudah pasti tidak sempurna. Tetapi kalau ditanyakan apakah sholat Jumatnya sah, sah, nah, gitu. Ya, dia mendapatkan pahala Jumat. Dia tidak mendapatkan pahala khutbahnya. Nah, gitu ya. Nah, makanya disampaikan kepada suami, kepada anak laki-laki kita, mari kita isi sholat Jumat itu dari awal sampai akhir. Ya. Nah, jangan datang sesudah ya, qamat. Jangan setengah-setengah Ustadz ya. Masya Allah. Gitu. Karena tidak ada jaminan bertemu kembali dengan Jumat berikutnya. Nah, gitu. Ya, jadi rugi umat Islam dipertemukan dengan Jumat, hari yang mulia, hari yang membawa pahala, membawa rahmat, membawa keberkahan, lalu dia tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah, terutama bagi anak laki-laki atau pria, ya suami-suaminya ibu-ibu, ya tidak memanfaatkan itu dengan cepat-cepat untuk datang di masjid. Nah, kemudian ya baik dari Bunda Ibu, ya. Kemudian tentang hari Jumat ini Ustaz. Hari yang afdal Jumat ini bersolawat atau baca Al-Quran Ustaz? Ya, tafadhol Ustaz. Semuanya baik, ya. Jadi kalau ibu baca Al-Quran juga penting dan utama, tentunya sebelum baca Al-Quran ibu solawat dulu. Supaya satu kali jalan solawatnya dapat, ya, baca Al-Qurannya juga dapat. Ya. Solawat kepada Nabi itu perintah Allah. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kirimkan salat. Itu fi'il amr lagi. Sallu itu fi'il amr, perintah. Sallu alaihi, ya, wasallimu taslima. Sampaikan solawat, ya, dan sampaikan salam penghormatan kepadanya. Nya di sini adalah Nabi Muhammad. Ya, makanya kita sebelum melakukan aktivitas apa saja ibu, kita mengucapkan puji syukur lalu bersolawat. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang tidak bersolawat ya kepada aku, apapun yang dia minta itu tidak diijabah. Jadi kalau ada orang berdoa lalu dia tidak bertawassul kepada Nabi Muhammad, maka doanya itu sudah pasti ditolak. Ya, coba perhatikan, makanya orang berbicara saja, tadi Ustadz Bambang pasti alhamdulillahirabbil alamin, ya, Allahumma sholli atau wassalatu wassalam, pasti ada bersolawat. Iya Ustaz. Ya, jadi solawat yang dimaksudkan itu bukan solawat hanya solawat khusus, misalnya kita panjang, tidak harus.
kita singkat saja Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau wassalatu wassalamu dengan bentuk apa saja. Mau pakai Sayyidina, tidak pakai Sayyidina, jangan diributkan. Iya, dua-dua benar Ustadz ya. Masya Allah. Ini juga solawat kadang saling menyalahkan. Ya, pakai Sayyidina dia bilang, oh kamu berarti orang NU. Yang tidak pakai Sayyidina dia bilang, berarti kami Muhammadiyah. Memang kamu ini ya, tidak. Ya, memang bedanya Sayyidina itu kalau dalam bahasa Arab, ya karena S1 saya bahasa Arab, Sayyidina ketika kita menyebut Sayyidina itu adalah bahasa penghormatan. Ya, biasa kita panggil orang puang. Ya. Itu puang bahasa penghormatan tidak? Penghormatan. Ya, karena dia sudah haji kita panggil Pak Haji, Ibu Haji. Itu adalah penghormatan. Jadi ketika saya menyebut Sayyidina Muhammad, saya menghormati Nabi. Ya, kan tidak enak kalau saya panggil Muhammad. Sama dengan kita misalnya sudah punya anak, ya, dipanggil kan biasa mamanya Kamila, ya, mamanya Rina, ya, mamanya Andri. Itu adalah penghormatan. Kan tidak mungkin langsung kita panggil, tidak. Iya. Panggil kan pasti dipanggil dengan mamanya siapa, ya. Atau kalau lupa nama anaknya kita panggil Ibu Ida. Sayyidina, kata-kata Sayyidina adalah kata-kata seperti itu, menghormati Nabi Muhammad, karena terlalu lancang kalau kita menyebut langsung dengan namanya. Makanya kita menyebut Sayyidina Muhammad. Ya. Sayyidina juga itu adalah penghulunya manusia. Bahwa Nabi Muhammad adalah penghulunya manusia, teladan. Ya. Sampai Allah saja memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang mulia dan agung. Ya, saya kira itu ya, Ibu. Masya Allah. Ya, semoga kita menjadi pengikutnya yang selalu bersolawat dan mengirimkan salam penghormatan kepadanya dan pahalanya. Maka kata Nabi, siapa yang selalu bersolawat kepadaku, maka di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaatku. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Terima Ustadz, kasih. sebelum kita mengakhiri program acara Mutiara Hikmah pada sore hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Bambang dan TVRI, dan kepada kita semua Ibu-Ibu Majelis Ta'lim An-Nisa BTN Palupi Permai dan seluruh pemirsa TVRI. Mari kita manfaatkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah, di mana kita hanya diberikan jatah 24 jam dalam satu hari. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan, apalagi kalau kita dipertemukan dengan hari Jumat yang sudah nyata-nyata bahwa hari Jumat itulah hari yang paling mulia. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itulah penghulunya hari. Maka manfaatkan hari Jumat itu dengan sebaik-baiknya. Bagi laki-laki untuk bersegeralah untuk ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Dan kepada ibu-ibu atau perempuan, wanita-wanita, laksanakan ya aktivitas yang bernilai ibadah. Ya, tanpa itu semua saya yakin dan percaya, sekalipun kita ini jadi orang kaya, sekalipun kita ini pejabat, tetapi kalau menyia-nyiakan waktu, apalagi waktu yang disia-siakan adalah hari Jumat, saya yakin dan percaya jabatan itu dan harta itu di hari kiamat nanti tidak akan bisa menolong kita. Nauzubillah min zalik. Berbahagialah kita pada hari ini dipertemukan di acara Mutiara Hikmah TVRI Palu. Semoga ini bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. 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 Sekian, Amin, terima ya Rabbal kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menjelaskan bahwa kita manfaatkan setiap waktu terutama di hari Jumat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ustadz menyampaikan dan laksanakanlah aktivitas yang bernilai kebaikan di hari Jumat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA. Syukur Ustadz, ini guru saya juga Ustadz. Syukur atas ilmunya. Kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Amin. Terima Dan kasih. juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Anissa, BTN Palupi Permai, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang kembali di studio. Terima kasih ibu. Akhirnya saya Bambang Ambu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.